Apa al-mahasinu pira-pira kebagusan minni saking ingsun. Kalau seandainya nampak kebaikan-kebaikan dari aku, fabi fadlika, mongko kelawan anugerah Tuhan sira. Di kebagusan dari aku, kata Ibnu Athaillah, itu hanya sekedar anugerah dari Engkau. Walakal minnat, walakalan kadue sira apa al minnatu, peparing anugerah, dan bagimu itu hanya anugerah. Bagimu anugerahnya, alaiya ing atas ingsun, atas diriku. Jadi ketika manusia itu melakukan amal baik, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikata Ibnu Athaillah, in dhaharat al-mahasinu minni fa bi fadlika wa lakal minnatu alayya. Kalau seandainya nampak kebaikan-kebaikan dari aku, itu hanya karena anugerah Engkau ya Allah. Engkaulah yang memiliki anugerah atas diri. Jadi kita syukuri ketika kita mau melakukan kebaikan, entah itu kaitannya dengan peribadatan, mau ngaji, mau sholat, mau zikir, mau sholawatan, mau beramal soleh, atau kaitannya dengan muamalah, ya, mau nolong orang lain, mau sedekah, mau bantu orang lain, itu anugerah dari Allah, itu rezeki dari Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Maka dalam makalahnya Ibnu Athaillah yang lain, kita itu tidak pantas meminta pahala dari Allah. Toh amal soleh itu sendiri pun dari Allah. Sholat kita itu taufiknya Allah. Zikirnya kita itu taufik dari Allah. Kok mau minta pahala, mau minta gaji dari Allah, sedangkan itu dari Allah sendiri. Ya. Jadi bagi orang-orang yang al-arif billah, meminta pahala itu tidak pantas. Loh, itu amal soleh sendiri yang kita lakukan itu sudah anugerah, sudah pemberian. Kok mau minta gaji? Hakmu itu apa? Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya adalah dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah mengatakan bahwa kita itu masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal kita. Karena hakikat amal kita itu pun bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mau bisa berbuat untuk kebaikan. Nah, ini dalam madhab-madhab pemikiran tauhid atau akidah, bahwa amalul insan, bahwa perbuatan manusia itu ada 3 pendapat. Ada madhab Jabariyah, ada madhab Qadariyah, ada madhab ahli sunnah. Kalau menurut madhab Jabariyah, semua perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita itu ibaratnya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Wayang mau berbuat apapun itu ya terserah dalangnya. Kita itu bagaikan kapas yang ditiup semaunya angin kemana, kapas itu akan berjalan sesuai dengan arahnya angin. Itu menurut Jabariyah, baik yang perbuatan bagus ataupun perbuatan jelek. Nah, jadi kalau pendapatnya Jabariyah seperti itu, otomatis kalau semuanya perbuatan manusia, kenapa Allah capek-capek kita menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, kemudian perbuatannya, kemudian memasukkan surga, memasukkan ke neraka yang tidak baik, sedangkan itu semuanya adalah amal Allah. Nah, itu madhab Jabariyah. Kemudian madhab kedua adalah madhab Qadariyah.
Atau Qadariyah itu yang berpikir bahwa seluruh perbuatan manusia itu tidak ada campur tangan Allah. Semua itu dilakukan oleh kehendak manusianya itu sendiri. Mau berbuat baik, mau berbuat jelek, mau berbuat apapun. Jadi itu adalah perbuatan manusia, tidak ada campur tangan Allah. Itu pun salah. Yang tadi Jabariyah juga salah, yang Qadariyah juga salah. Nah, yang tengah-tengah adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di samping ada campur tangan Allah dalam perbuatan kita, itu pun ada ikhtiar dari kita sendiri. Jadi ada ikhtiar. Kalau kita berbuat baik itu min fadlun minallah. Perbuatan baik kita itu merupakan anugerah dari Allah itu sendiri. Maka kita itu harus syukuri. Kalau seandainya kita mau sholat, mau sujud, mau zikir, karena itu anugerah Allah. Maka ketika kamu sholat, ketika kamu sujud, kamu harus bersyukur. Ya Allah, Engkau masih memberikan taufik kepadaku untuk berzikir, untuk bersujud. Coba bayangkan kalau engkau diberi anugerah Allah sebagai orang non-muslim, bagaimana nasibmu ke depannya? Untung dirimu itu ditakdirkan menjadi orang yang muslim, mau bersujud, mau beriman kepada Allah. Itu anugerah paling besar, anugerah iman. Ya, anugerah iman. Lah ketika berbuat jelek dalam mazhab Ahlus Sunnah itu adalah perbuatan kita sendiri. Jadi bahwa kita itu punya nafsu yang mana mendorong kita untuk selalu berbuat jelek, kemudian didorong oleh bisikan setan, bisikan hawa nafsu untuk berbuat buruk. Jadi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau itu perbuatan baik, faminallah, maka itu dari Allah SWT. Kalau perbuatan jelek, ya dari kita sendiri, yang mana kita itu memiliki sifat ikhtiar dan memiliki hawa nafsu. Analogikanya mudah, bahwa ketika kita berkeinginan sesuatu, kadang keinginan kita ya terlaksana. Misalnya saya ingin makan, alhamdulillah, artinya kita tergerak untuk ngambil nasi, ngambil lauk pauk, makan. Kadang-kala kita berkehendak makan, ingin makan, tapi ternyata akhirnya turun hujan, sehingga menghalangi untuk pergi ke dapur ngambil nasi, sehingga tidak terjadi makan. Itu otomatis sudah kehendak Allah. Ya. Contoh lain misalnya, saya ingin menggerakkan tangan atas kehendak pikiran dan keinginan saya, maka tergeraklah. Tapi suatu waktu, di waktu yang lain, kamu kok malah diuji oleh Allah, misalkan kena penyakit stroke, pinginnya bergerak, tapi karena kena stroke, akhirnya tidak bisa bergerak. Ya, bahwa jadi intinya bahwa manusia itu di samping ada intervensi Allah, tapi juga punya hak ikhtiar untuk berbuat sesuatu. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Itu banyak kisahnya, bahkan banyak kisah bahwa kadang kita itu berkehendak sesuatu, tapi di lain waktu ternyata kita terhalang. Ya, itu berarti sudah kehendak kita pun terbatas oleh kehendak Allah. Ketika kita berkehendak, itu pun atas qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ilahi in taharat al-mahasin minni fa bi fadlika wa lakal minnatu alayya. Wahai Tuhanku, jika nampak kebaikan-kebaikan dariku, maka itu karena anugerah Engkau. Walakal minnatu alayya, dan bagimu anugerah atas diri. Jadi kelakuan kita, perbuatan baik kita,
amal soleh kita itu merupakan anugerah yang wajib kita syukuri. Maka para wali Allah itu bisa sujud saja, itu syukurnya meminta ampun. Saking sujud saja itu syukurnya minta ampun. Ada kisah suami istri. Kebetulan suami istri ini orang yang ganteng, suaminya ganteng, istrinya cantik. Kemudian dijodohkan, menikahnya karena dijodohkan. Saking syukurnya yang laki-laki mendapatkan istri yang cantik, yang perempuan pun mendapatkan suami yang ganteng. Saking syukurnya akhirnya semuanya ibadah. Yang laki-laki ibadah, rasa sampai ungkapan rasa syukur. Yang perempuan juga ibadah, sampai sehingga karena saking khusyuknya ibadah 10 tahun nggak pernah ketemu. Saking syukurnya mendapatkan anugerah suami yang soleh, istri yang soleh. Nah itu. Jadi seluruh bahwa apa yang kita dapatkan dari Allah, kebaikan-kebaikan itu, baik kebaikan unsur itu unsur duniawi, uang, jabatan, ya, umur panjang, istri yang cantik, solehah, ya. Itu semua anugerah. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu juga anugerah dari Allah. Jadi justru ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Karena perbuatan baik itu implikasinya nanti akan menjadi nasib kita baik di akhirat nanti. Ya, maka perlu kita syukuri. Ilahi in dhaharat mahasinu minni fa bi badlika wa lakal minnatu alayya. Wa in dhaharat al masawi minni fa bi adlika wa lakal hujjatu alayya. Wa in dhaharat lamun pertelo apa al masawi. Piro-piro kelakuan Allah, beberapa tingkah laku jelek minni saking ingsun dari saya, fabi adlika mongko krana sebab adile tuan sira, walakal hujjatu alayya walakalan adwin tuan sira al hujjatu utawi hujjah alayya ing atas ingsun. Jadi kalau muncul kebaikan dari diri kita itu karena sebab sifat adil. Jadi Allah itu berkehendak apapun yang Ia inginkan, tidak mau dikoreksi oleh dirimu. Ya, kalau kamu berbuat jelek itu menunjukkan Allah itu memiliki sifat qaharnya, sifat perkasanya, ya, sifat jabarnya, sifat yang memaksa kepada diri manusia. Dan itu merupakan perbuatan kita, yang mana tentunya dengan sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah itu tidak sesuai apa yang kita gambarkan sebagai pemahaman kita. Sifat adil Allah ya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tidak melulu misalnya kalau kamu bernasib buruk, miskin misalkan, hidup di dunia na'udzubillah, kemudian itu Allah tidak adil, itu bagian daripada sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah, kamu misalkan dijadikan takdirkan miskin, siapa tahu kalau kamu kaya malah kamu maksiat. Kalau miskin, kalau kamu nggak punya duit ya tetap cicing di pokok. Tapi kalau kamu punya duit, sok kelayapan kemana-mana, akhirnya nggak ngaji. Nah itu merupakan sifat keadilan Allah. Kamu kenapa nggak punya duit? Ya. Ada sisi hikmah di balik itu. Ya. Kalau kamu punya motor malah kelayapan kemana-mana. Tapi kalau nggak punya motor, istuni ngaos. Ya, ya itu sifat adilnya Allah. Salman punya HP ya Facebookan terus, nggak punya HP alhamdulillah ngaji Quran terus. Nah itu sifat adilnya Allah. Itulah istuning dikir, istuning ngawas. Gara-gara nggak punya HP, HP-nya hilang. Jadi kamu berterima kasihlah kepada pencuri, karena mengantarkan dirimu berbuat soleh. Ya, terima kasihlah karena membuat dirimu sadar. Ya kan?
Jadi bahwa nasib-nasib buruk kita itu belum tentu buruk juga. Ada sisi kebaikan yang terjadi di balik itu. Maka kamu gak usah banyak ngeluh ketika ditimpa sebuah keburukan. Siapa tahu itu ada hikmah. Hikmahnya kamu misalkan punya istri jelek, ya alhamdulillah gak boros, gak suka beli bedak, gak suka beli kosmetik. Ya, karena rumusnya biasanya kalau istrinya cantik, perawatannya mahal. Apalagi kebetulan kamu sebagai seorang yang nggak punya duit, ya disyukuri saja. Ya yang punya istri mungkin suaminya kalau tidur ngerek, syukurin saja. Itu pengusir nyamuk. Pengusir nyamuk. Jadi segala hal itu perlu kita cari sisi positifnya, sehingga kita itu tidak mudah ngeluh. Kalau orang ditimpa sedikit keburukan, misalnya kamu dicaci teman kamu, langsung ngeluh, langsung putus asa, langsung punjuk, ya hidup kamu gak bakal senang selamanya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pundung, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan pundung, ya kamu akan selalu susah terus. Ambil saja sisi positif. Bahwa itu seketika kau mengetahui sisi positifnya, fabi adlika, maka itu sifat adilnya Allah. Walakal hujjat alaiya, nanti engkau punya hujah atas dirimu. Kenapa engkau misalkan berbuat maksiat kepada Allah, kemudian kenapa kamu berbuat buruk. Nanti ada sisi-sisi sifat adilnya Allah yang Allah munculkan di hadapanmu nanti di akhirat nanti. Nah, jadi seperti itu. Bahwa mazhab Ahlussunnah Jamaah kita meyakini bahwa kalau perbuatan baik itu adalah anugerah dari Allah. Kalau perbuatan jelek atau perbuatan buruk itu dari sisi kebodohan kita sendiri, yang mana manusia itu memiliki hawa nafsu. Ya. Maka manusia itu kan diciptakan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan asli, orisinal. Orisinalnya manusia itu seperti apa? Orisinalnya manusia itu diciptakan awal mula itu mengenal Allah. Cuma karena terlahir kemudian terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia, gangguan-gangguan dunia, sehingga manusia itu tidak fitrah. Artinya terkotori oleh polusi-polusi dunia, ya sifat buruknya. Kamu misalkan kalau dilahirkan di lingkungan yang tidak baik, pasti akan terpengaruh tidak baik. Sama kan di kampungmu banyak orang yang tidak baik, biasanya kamu terpengaruh tidak baik. Teman-temanmu banyak yang tidak baik, biasanya terpengaruh, kamu terpengaruh. Nah, tidak fitrah lagi akhirnya manusia. Maka adanya agama ini sebenarnya untuk menjaga dirimu tetap dalam keadaan fitrah. Ya, adanya ajaran agama ini, adanya kamu mau pesantren, itu sebenarnya untuk menjaga kefitrahan kamu untuk terus mengenal Allah dalam hidupmu. Ya. Nah, itu. Maka ketika manusia terlahirkan dalam fitrahnya mengenal Allah, kemudian beranjak dewasa, kena pengaruh keburukan-keburukan oleh lingkungan. Ya, maka itulah hasil perbuatan kita sendiri. Hasil perbuatan fitrahnya Allah Maha baik, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya itu. Dan itu harus kita dapatkan. Tapi karena kita itu kena polusi kehidupan dunia, akhirnya kita tidak dalam kefitrahan lagi mengenal Allah. Maka bersyukurlah kamu mau pesantren, bersyukurlah kamu mau ngaji, bersyukurlah kamu mau sholat, bersyukurlah kamu mau sekolah. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa engkau diberi anugerah yang baik, menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan dirimu menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki kamu itu baik,
ya kamu akan dijadikan memahami agama ini. Ya, kalau sudah memahami agama ini, maka kamu akan tetap dalam kefitrahanmu untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kamu memiliki rem, memiliki kendali mana untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ilahi in dhaharat al-mahasinu minni fa bi fadlika wa lakal minnatu alayya. Tuhanku, jika nampak kebaikan-kebaikan dari aku, maka itu hanya anugerah darimu, dan anugerah itu milik engkau kepada kami. Wa in dhaharat al-masawi minni fa bi adlika wa lakal hujjatu alayya. Maka kalau muncul sifat keburukan, maksiat segala macam dari diriku, fa bi adlika, maka itu karena sebab sifat adil engkau. Wa lakal hujjatu alayya, dan bagimu hujjah atas diriku. Jadi kalau nanti misalkan kamu berbuat buruk, maksiat, kemudian dimasukkan neraka, itu pun karena sifat keadilan Allah. Sifat keadilan Allah. Kamu sudah diciptakan oleh Allah, kamu sudah diberi umur panjang, kamu diberi akal sehat, kamu diberi kekayaan. Yang memberi adalah Allah. Kemudian kekayaan itu, nikmat sehat itu, umur panjang itu, kok kamu malah dipergunakan untuk membangkang kepada Allah? Siapa yang zalim? Ya diri kamu sendiri yang zalim. Seharusnya kamu syukur, berterima kasih kepada Allah. Jantungmu masih mau bergerak, nafasmu masih bisa terhirup dengan udara yang segar, akalmu masih sehat. Kok kamu tidak gunakan untuk taat kepada Allah, tidak digunakan untuk mensyukurinya? Yaitu kamu sendiri yang zalim, kamu sendiri yang tidak baik, ya, dirimu sendiri yang tidak baik. Sedangkan Allah selalu menampakkan kebaikannya, selalu menampakkan kebaikannya. Maka kamu pikirkanlah bahwa hidup itu anugerah yang harus kita syukuri. Apapun keadaan kita, tetap kita menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat buruk, maka kita harus sadari bahwa itu dari diri kita. Diri kita punya hawa nafsu, kemudian ada yang menggoda, setan yang selalu menggoda kita. Ya, jinnati wan nas, dari sisi jin dan sisi manusia, dari yang tidak nampak dan yang dari yang nampak. Nah, itulah sebagai bahwa dunia itu sebagai darul amal. Nah, dunia itu sebagai tempat di mana kita itu beramal dan kita akan memetik di akhirat nanti. Ya, kalau kita misalnya menyadari semua itu, tentunya kita akan selalu sadar bahwa kita itu harus selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti kecuali kematian. Kenapa kamu kok malah melakukan banyak hal duniawi yang tidak pasti? Kamu kaya belum pasti, kamu miskin juga belum pasti, kamu berjodoh juga belum pasti, jomblo juga belum pasti, ya. Pintar juga belum pasti, miskin juga belum pasti, bodoh juga belum pasti. Semua itu selalu berubah. Namanya al-alam hadis, ya. Setiap alam itu selain Allah pasti hadis. Dan hadis itu pasti mutaghayyir, pasti akan selalu berubah. Maka roda itu selalu berputar, kadang kaya, kadang miskin, kadang susah, kadang senang, kadang terhormat, kadang tidak terhormat. Itu selalu berubah sesuai dengan iklim, pengaruh yang mempengaruhi. Yang pasti cuma kematian. Tapi kenapa kita selalu fokus kepada hal-hal yang tidak pasti, sedangkan kematian itu pasti? Harusnya kita beramal untuk menghadapi hal-hal yang pasti. Surga pasti, alam barzah pasti, kematian pasti. Itu semuanya pasti. Dalam keyakinan orang mukmin pasti semua. Tapi kenapa kebanyakan manusia hanya fokus kepada suatu hal-hal yang mengandung unsur duniawi yang belum tentu pasti akan kita dapatkan? Kok kenapa kamu capek-capek gitu? Sedangkan kamu tidak
memandang jauh